Perkenalkan, nama saya Febrita dari kelompok 3 dengan NIM 2304 1370 102. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang kritik terhadap sistem ekonomi konvensional. Dengan latar belakang sistem ekonomi konvensional yang telah menjadi pilar utama dalam organisasi perekonomian global selama beberapa dekade, kini menghadapi serangkaian tantangan serius yang memerlukan kajian yang mendalam dan kritis, sehingga seiring berjalannya waktu, sistem ini telah memainkan peran utama dalam pembentukan struktur ekonomi pada dunia, yang pada dasarnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pasar bebas, pertumbuhan ekonomi tak terbatas, dan keuntungan sebagai fokus utama. Topik pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, pilar sistem ekonomi sosialis, yang kedua, kritik sosialisme terhadap kapitalisme, yang ketiga, pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, sistem pilar ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis komunis dibangun di atas 3 pilar, yaitu yang pertama, 1. Mewujudkan kesamaan equality secara real. Yang kedua, menghapus kepemilikan individu secara keseluruhan ataupun sebagian. Dan yang ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Secara umum, ketiga pilar dalam sistem sosialis komunis berlandaskan pada teori dialektika, materialisme dan materialisme historis, sehingga tidak ada penanaman doktrin agama pada rakyat. Prinsip dalam komunisme, agama adalah candu, membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain yang dianggap tidak rasional dan keluar dari hal yang nyata atau kebenaran materi. Yang kedua yaitu kritik sosialisme terhadap kapitalisme. Adanya teori sosialisme itu dimulai dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, yang dimana Karl Marx mengkritik dua hal dari kapitalisme. Yang pertama yaitu teori nilai tambah, dan kedua yaitu perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadi kontradiksi antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Pada teori nilai tambah ini, Karl Marx mengutip teori dari David Ricardo, yang dimana menurut Ricardo bahwa terjadi nilai tambah karena adanya nilai komoditas suatu produksi, bukan ditentukan karena adanya usaha yang dilakukan dengan sedikit pengorbanan, tetapi adanya usaha yang dilakukan sebelumnya terhadap produksi barang, terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan. Jadi, Karl Marx menyimpulkan bahwa terjadi nilai tambah terhadap komoditas tergantung berapa jumlah tenaga kerja atau bertambahnya produktivitas tenaga kerja. Karena semakin banyak tenaga kerja, maka semakin tinggi nilai komoditas, tetapi permasalahannya munculnya eksploitasi dan aliensi karena kaum kapitalis memiliki pandangan bahwa ia bisa mengambil tenaga kerja atau menambah jam kerja jika memiliki modal dan alat produksi, yang memunculkan keterasingan kaum buruh dan perbedaan dari yang lain. Dan materi terakhir kita yaitu pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis. Pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosialis bervariasi, tergantung pada interpretasi individual dan aliran pemikiran Islam. Ada beberapa elemen yang dapat diperhatikan. Yang pertama, kepemilikan kolektif. Sistem ekonomi sosialis mendorong kepemilikan kolektif atas sumber daya produksi. Beberapa pemikir Islam mungkin mendukung gagasan ini sebagai cara untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memastikan distribusi yang lebih adil. Yang kedua, restribusi kekayaan. Konsep zakat dalam Islam mewajibkan restribusi kekayaan yang kaya kepada yang miskin. Dalam konteks ini, beberapa pemikir Islam mungkin melihat keterkaitan antara prinsip-prinsip sosialis dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, kebebasan ekonomi. Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa sistem sosialis dapat mengurangi kebebasan individu.
yang mungkin tidak selaras dengan pandangan Islam yang mendukung kebebasan ekonomi sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, peran swasta. Islam memungkinkan kepemilikan swasta asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem sosialis, peran sektor swasta seringkali dibatasi. Pandangan Islam mungkin akan mempertimbangkan batasan ini. Kesimpulannya pada hari ini yaitu, dalam menyusun kebijakan ekonomi, kita dapat mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi ketidaksetaraan, memprioritaskan keadilan sosial. Dengan demikian, kita dapat berusaha untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih seimbang dan berdaya tahan guna menghadapi tantangan masa depan.